Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Ronald Marbun dari GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Surabaya. Bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, di mana Dia boleh menyatakan kuat kuasa-Nya sehingga kita boleh melewati hari ini dengan baik. Karena itu sudah sepatutnya malam ini kita juga boleh senantiasa mensyukuri segala sesuatunya dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau boleh tuntun kami hingga pada saat ini. Dan kami hendak membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus sehingga firman-Mu ini kami mengerti. Kemudian kami jadikan sebagai pedoman bagi kami untuk kami menjalankan hidup yang boleh Tuhan beri. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam renungan kita saat ini sebagaimana dalam Sabda Bina Umat dari Habakuk 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Tapi saya mengambil ayat yang ke-20 yang menyatakan, Habakuk 2 ayat 20 berfirman, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, hai segenap bumi. Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya. Lebih daripada itu, yang memperlakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin sempat bertanya-tanya kenapa saya hanya berdiam saja beberapa detik, tidak melanjutkan renungan ini. Bapak Ibu mungkin ada yang mulai gelisah, bertanya-tanya dalam hati, kenapa Pak Pendeta ini diam? Jangan-jangan dia lupa bahan khotbahnya, contekannya, sehingga dia diam ya. Atau jangan-jangan sinyal gangguan. Ya, saya sengaja berdiam untuk beberapa detik tadi, hendak memberi gambaran bagi kita, dalam perjalanan hidup ini, kita juga harus berdiam diri. Kita diminta untuk berdiam sejenak, merefleksikan, merenungkan segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup ini. Kenapa? Karena terkadang orang sulit untuk berdiam diri. Terkadang orang sulit untuk merenungkan sesuatu berdiam diri. Karena disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan, berbagai kesibukan. Sehingga seringkali orang sulit untuk berdiam diri. Sehingga dia merefleksikan sesuatu tidak terjadi dalam dirinya. Padahal berdiam diri adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Berdiam diri, disitulah kita kemudian merefleksikan, merenungkan apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berdiam diri inilah yang disampaikan oleh Habakuk di tengah-tengah kehidupan umat Israel yang pada waktu itu disibukkan dengan mempertanyakan situasi kondisi yang mereka alami saat itu, di mana pada waktu itu mereka mengalami penderitaan karena penganiayaan, karena situasi kondisi yang sangat menyakitkan bagi mereka ketika bangsa lain membuat mereka mengalami pembuangan
mengalami penganiayaan, bahkan pembunuhan. Dan kegelisahan umat Israel termasuk Habakuk terhadap situasi itu kemudian selalu menghantui pikiran mereka. Kenapa Tuhan membiarkan? Kenapa Tuhan tidak menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi itu? Kenapa Tuhan sepertinya membiarkan pertikaian, pembunuhan, kejahatan, tindak-tindakan yang tak baik terjadi di tengah kehidupan umat? Kenapa Tuhan tidak bertindak? Kenapa Tuhan tidak menyelesaikan penderitaan mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu dinyatakan oleh umat Israel, bahkan Habakuk. Sehingga kalau kita membaca pasal yang pertama, bagaimana Habakuk berkeluh kesah, bagaimana Habakuk bahkan sepertinya dia mengajukan amarahnya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan menampakkan segala situasi kondisi itu dalam hidupnya, dan Tuhan tidak menyelesaikan, tapi Tuhan membiarkan. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam kehidupan Habakuk dan umat Tuhan pada waktu itu. Nah, dalam bacaan kita, Habakuk tiba pada suatu pernyataan refleksi iman. Habakuk 2 ayat yang ke-20 ini memperlihatkan apa yang dilakukan oleh Habakuk, apa yang diperbuat oleh Habakuk. Pernyataan Habakuk kepada umat Tuhan dikatakan, berdiam dirilah di hadapannya. Habakuk hendak mengajak umat Tuhan untuk berdiam diri. Meskipun pada waktu itu banyak tindak kejahatan, kekerasan, ketidakadilan terjadi di tengah-tengah kehidupan yang dialami oleh umat Tuhan. Sehingga Habakuk dalam situasi demikian mengajak umat untuk boleh berdiam diri. Habakuk meminta umat untuk berdiam diri sejenak, memikirkan sesuatu bersama dengan Tuhan. Habakuk mengajak umat untuk merenungkan diri sejauh mana keberadaan mereka di hadapan Tuhan selama ini. Habakuk meminta umat untuk merefleksikan apa yang terjadi bersama dengan Tuhan, sehingga peristiwa-peristiwa yang mereka alami benar-benar mereka pahami bersama dengan Tuhan dan dalam hikmat Tuhan. Melalui firman ini mengajak kita juga di tengah-tengah kehidupan ini untuk boleh berdiam diri sejenak. Sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di tengah kehidupan ini, dalam situasi kondisi apapun yang kita rasakan dan alami, kita diajak untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dengan merenungkan firman Allah, dengan menaikkan doa-doa kepada Tuhan, sehingga apa yang terjadi dalam hidup ini kita bisa maknai dalam kehendak Tuhan. Kemudian kita boleh diperlengkapi, dibentuk sebagai umat Tuhan yang setia kepadanya. Selamat berdiam diri di hadapan Tuhan. Selamat merenungkan situasi kondisi bersama dengan Tuhan, sehingga kita menjadi umat yang luar biasa. Firman ini kiranya boleh senantiasa memberi inspirasi bagi kita, memberi sesuatu bagi kita, untuk kita boleh dalam perjalanan hidup ini merenungkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Berdiam bukan berarti pasif, berdiam bukan berarti pasrah sempurna, tapi berdiam hati dan pikiran kita tertuju di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas
penyertaan-Mu sepanjang hari. Hingga malam ini, kami boleh menikmati kehidupan yang Tuhan beri. Maka kami percaya perjalanan hidup kami selanjutnya, bahkan malam ini, tetap senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk kami boleh berdiam diri di hadapan Tuhan. Biarlah kami diberi semangat, diberi motivasi untuk berdiam diri, merenungkan, merefleksikan segala situasi yang terjadi bersama dengan Tuhan, sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memberkati. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah. Kasih Tuhan dan hikmat Allah Tuhan nyatakan. Tuhan memberkati gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB. Tuhan memberkati dalam lingkup sinode, majelis sinode, persiapan persidangan sinode tahunan yang dilaksanakan tanggal 11 sampai 14 Februari 2026. Tuhan memberkati panitia, Tuhan memberkati utusan-utusan jemaat Tuhan, baik secara daring maupun luring. Ya Tuhan, kami berdoa dalam lingkup mupel, kebersamaan yang terbangun boleh terbangun dalam cinta kasih Allah. Kami berdoa dalam lingkup jemaat, baik di kota, di desa, di pelosok, di pedalaman, sekalipun. Bahkan pos-pos pelkes yang ada, Tuhan juga memberkati gereja Tuhan ini. Seluruh hamba Tuhan, pelayan Tuhan, diaken, penatua, pendeta, bersama dengan unit-unit misioner dan juga jemaat-Mu, bersatu padu menjalankan tugas panggilan ini. Pelayanan dan kesaksian dan persekutuan boleh dilaksanakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita. Biarlah kasih Allah, anugerah Tuhan, karunia-Nya melingkupi kita hari lepas hari. Salam sehat, bahagia di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.